Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Reski Ramadhani, nomor induk mahasiswa 200222152, kelas reguler 4, program studi administrasi publik. Adapun pembahasan materi pada saat ini yaitu tentang penyusunan rancangan jangka panjang menengah daerah atau RPJMD. Isi pembahasannya yaitu tentang pengertian RPJMD, tahapan penyusunan RPJMD, manfaat RPJMD, visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi RPJMD, penyusunan program dan kegiatan RPJMD, tantangan dalam penyusunan RPJMD, pelaksanaan RPJMD, monitoring dan evaluasi RPJMD, dan kesimpulan. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian rancangan jangka panjang menengah daerah atau RPJMD. Penyusunan rancangan jangka panjang menengah daerah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam merumuskan program pembangunan jangka menengah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. RPJMD menjadi landasan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah. Yang kedua, tahapan penyusunan RPJMD. Penyusunan RPJMD selalu melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pengumpulan data dan informasi, analisis data dan informasi, penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi, penyusunan program dan kegiatan, serta penyusunan dokumen RPJMD. Dalam tahap perencanaan, pemerintah daerah harus memperhatikan berbagai aspek seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan sebagainya untuk merumuskan kebijakan pembangunan dan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, manfaat RPJMD. RPJMD memiliki beberapa manfaat, diantaranya sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan pembangunan daerah secara terpadu dan berkelanjutan, sebagai alat untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar sektor serta antar lembaga dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu, RPJMD juga dapat digunakan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah, serta sebagai bahan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kepada daerah, kepada DPRD dan masyarakat. Selanjutnya, visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi RPJMD. Visi RPJMD adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Visi ini harus dapat mengembangkan cita-cita dan harapan masyarakat yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Misi RPJMD adalah tindakan strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencapai visi tersebut. Tujuan, sasaran, dan strategi RPJMD harus disusun secara terintegrasi dan terukur agar dapat memudahkan proses monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan RPJMD. Setelah visi dan misi, tujuan, sasaran, dan strategi ditetapkan, pemerintah daerah harus menyusun program dan kegiatan pembangunan yang terukur dan terarah. Program dan kegiatan tersebut harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah dan memperhatikan ketersediaan anggaran serta dukungan dari pihak terkait. Selanjutnya, tantangan dalam penyusunan RPJMD. Penyusunan RPJMD tidak mudah karena terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan data dan informasi, perbedaan pandangan antar stakeholder, kurangnya partisipasi masyarakat dalam
proses perencanaan, dan adanya kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa penyusunan RPJMD melibatkan semua stakeholder yang relevan, termasuk masyarakat, dan melakukan analisis yang komprehensif terhadap situasi dan tantangan pembangunan daerah, serta mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Selanjutnya, pelaksanaan RPJMD. Setelah RPJMD disusun, pemerintah daerah harus melakukan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan harus dilakukan secara terencana, terukur, dan transparan agar dapat meminimalisir risiko dan memastikan keberhasilan program pembangunan yang telah direncanakan. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi RPJMD. Monitoring dan evaluasi RPJMD dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan pembangunan yang telah dirancang dapat terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Hasil monitoring dan evaluasi RPJMD dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan RPJMD berikutnya. Adapun kesimpulannya yaitu, penyusunan RPJMD merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah secara terpadu dan berkelanjutan. RPJMD tidak hanya menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Namun, penyusunan RPJMD tidak mudah karena terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa penyusunan RPJMD melibatkan semua stakeholder yang relevan dan melakukan analisis yang komprehensif terhadap situasi dan tantangan pembangunan daerah, serta mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Baik, sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.